luar biasa. Dan pemirsa, kali ini kita ketemu lagi dalam ngopi-ngobrol happy, tapi berbeda. Kalau biasanya kita kan ada di dalam studio, tapi kali ini beda banget. Sudah ada alunan musik tadi, tahu dong siapa di sebelah saya? Wandra Restusian. Iya, benar sekali ya, kita datang ke studio Nada Musik, sekaligus pengen ngobrol-ngobrol dengan sosok yang satu ini. Yang kita ketahui, dia ini bukan hanya seorang penyanyi ya, tetapi musisi yang luar biasa. Kalau mungkin orang tahunya, kalau secara nasional udah tahu kan, padahal aslinya dari Banyuwangi. Iyalah. Iyalah. Halo Mas Alman, gimana kabarnya? Kabarnya baik. Untuk sendiri gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih lo sudah main ke sini. Oh iya. Jarang-jarang kan TV langsung pakai smart gini ya. Ya, ini juga suatu kehormatan buat kita ya bisa bertemu dengan sosok musisi yang udah nasional, yang sebenarnya buat janji dengan dia ini udah 2 tahun yang lalu, baru sekarang realisasi. Boleh dong sedikit cerita tentang Wandra. Wandra ini siapa sebenarnya? Sebenarnya siapa sih? Kan banyak yang belum tahu juga ya, mungkin dari masa kecil. Iya dong. Kalau saya, nama lengkap saya Ainur Rafiq Wandra Restusian. Restusian. Saya asli kelahiran Banyuwangi, tapi saya itu punya darah Sunda. Oh gitu? Iya, saya bukan asli pribumi Osing, bukan. Itu darah dari Ya, ayah, saya. ibu? Ayahnya orang Sunda? Ya. Oh, ternyata benar asli Tapi kalau Banyuwangi. mama saya Jawa. Oh gitu. Makanya apa ya, saya pengen mengabdi untuk Banyuwangi. Kalau enggak, anak-anak yang muda ini siapa yang menguri-nguri budaya Banyuwangi. Itu. Ternyata itu ya. Sekarang saya jadi tahu ya, ternyata memang bukan murni darahnya Banyuwangi, tapi bisa bahasa Osing ya? Bisa, tapi ya kak logatnya kayak orang Osing asli nggak Tidak bisa. Kalau Sunda? Sunda pun nggak bisa. Kelamaan di Banyuwangi. Iyalah, lahir sini kok. Iya. Ini kalau kita juga boleh tahu ya, kan yang kita tahu Wandra ini adalah awalnya seorang penyanyi. Itu yang kita tahu ya. Nah, ini sejak kapan sih sebenarnya suka dengan menyanyi atau bermusik gitu? Menyanyi itu sebenarnya yang kedua. Kalau yang pertama itu malah basic saya di musisi, keyboardis, Gitu. arranger. Saya ngaransemen itu awal itu SD. SD sudah bisa aransemen? Aransemen. Berarti masih ingat ya? Kelas 4 lah. Kelas 4 sudah bisa aransemen. Pantas saja ya, kalau sekarang muridnya juga banyak ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah Ini banyak. punya wadah ini, wadah musik school. Nah, ini dia. Jadi berkembang sampai sekarang berapa tahun ini ya? Mulai dari Sudah pertama kali berkarir. 2016, 17, 18, 19, 30. 19, 20. Berarti 8 tahun. Ini untuk studionya. Kalau Wandra sendiri berkarir mulai usia Ya, sekitar 17 tahun. 17 tahun ya. 17 tahun ini bukan waktu Itu yang kan. sebentar ya. Itu proses. Jadi saya awalnya bukan seorang langsung jadi seorang penyanyi, enggak, tapi saya seorang keyboardis dan musisi lah intinya. Musisi. Kalau nyanyi itu iseng-iseng berhadiah. Iseng-iseng berhadiah. Iya, memang. Tapi bener loh, hadiahnya sekarang didapatkan ya. Ya, Mulai dari pencapaiannya seperti ini Nah, kita syukuri. betul, ini boleh dikatakan bahwa Wandra ini salah satu ikon musisi Banyuwangi ya, banyak ditiru karena selain dengan prestasinya, dengan musiknya, satu hal yang mungkin jarang-jarang diketahui baru ini tentang attitude itu ternyata juga banyak menjadi contoh loh bagi anak-anak muda Banyuwangi ya. Ini sebenarnya ya menjadi seorang musisi atau penyanyi itu sesuai nggak sih dengan cita-cita di waktu kecil? Kalau cita-cita kecil nggak sesuai. Apa sebenarnya Saya waktu jadi itu? pilot ini. Loh, Saya pengen jadi Kenapa? pilot waktu Kenapa? kecil, wah waktu TK itu kan pengen jadi pilot. kenapa menjadi pilot? Apa yang dibayangin seorang pilot? Kan namanya pilot itu kan wah pekerjaan yang istimewa, kan bisa keliling luar negeri. Bisa kemana-mana. Iya, kemana-mana, ke negara orang lain, ke daerah-daerah lain, cita-citanya itu. Tapi lewat musik saya juga pernah ke luar negeri. Dan diantar oleh seorang pilot. Nah, pilot. Diantar pilot, jadi nggak jadi pilot tapi diantar pilot ya. Intinya gitu. Apapun pekerjaannya, tapi kalau kita nikmati, enjoy, Jadi, senang, insya Allah. Nyaman-nyaman Iya, saja ya. Tapi ada apa kontroversi batin nggak sih pengen jadi pilot ternyata harus terjun menjadi seorang musisi atau enggak ya? Enggak. Berarti nyaman dong. Karena waktu itu lulus SMA saya harus memilih apa passion saya dan jati diri saya itu apa, sesungguhnya itu apa kan. Ya namanya pilihan hidup ya harus yakin dan optimis. Dan yang jelas pilihan saya yang utama waktu lulus SMA aku arah ke musik. Gitu. Dan orang tua sangat mendukung, mensupport saya. Itu yang membuat Ini dia saya ya. itu
lancar jaya. Lancar jaya, amin. Tapi Hmm? orang tua itu menginginkan saya itu sebenarnya dokter. Lah, ya iyalah orang Semua tuanya dua-duanya kesehatan. iya. Ayah saya dokter, Hmm. mama saya bidan, Bidan. kakak saya dokter. Saya dokter musik saja. Dokter musik saja. Jadi saya mengobati orang itu lewat lagu alunan musiknya gitu. Iya sih ya, tadi Iya kan? di awal tadi ya kan dengar apa? Ketika bermain keyboard tadi itu udah bikin hati yes gitu kan ya. Betul, betul, betul. Tapi sebenarnya ya kalau kita ingin tahu lebih jauh ya, kenapa sih suka musik? Apa sih sebenarnya yang menarik dari musik yang buat Wandra akhirnya 100% udahlah ke musik, paletnya ditinggal gitu. Saya jiwa saya itu musik sejak dini. Sejak dini. Di waktu kecil saya suka lihat jaranan, saya suka ngendang. Waktu kecil umur 3 tahun, 2 tahun tuh. Jadi sudah ada darah seninya dari mbah buyut saya kayaknya. Oh gitu ya. Turun temurun. Tapi kalau lihat jaran nggak pengen ikut dari pemain jarannya gitu ya? Ya dulu ya pernah. Pernah? Jaran. Oh gitu. Nggak dimarahin sama orang tuanya itu? Ya enggak. Boleh. Ayah saya malah jadi yang trompet. Ya nanti tanya aja kalau jatuh. Oh gitu ya. Ternyata menarik ya. Pernah menjadi sering main jaranan ya, walaupun Iya, itu. nggak profesional ya. Ternyata itu ya. Terus pernah nggak sih selama atau ketika sudah menekuni karir seorang pemusik atau musisi ini ya, pernah nggak mencoba karir di bidang lain? Ya istilahnya side job lah. Kalau karir ya pernah Hmm. di bidang usaha. Jadi Bisa. nggak melulu tentang musik. Hmm. Bikin kafe, Hmm. terus beberapa saya bikin buka tongkrongan, ada jualan minuman yang kekinian gitu. Hmm. Terus kafe itu, terus saya bikin parfum. Oh, ada parfumnya juga. Ini yang kita belum tahu, ternyata ada parfumnya ya. Parfum Mereknya apa? Wandra Restusian gitu. WR, Oh ya. WR Wandra Restusian. Ada Launa, Hmm. itu ada Kejora itu. Nanti bisa ditayangkan ya. Oh gitu ya. Boleh ya. Nanti pulang kita coba ya parfumnya seperti apa. Dan beberapa kalau yang basicnya musik ya, yang bisnisnya dalam segi itu Wanada Musik School. Wanada Musik School. Bikin wadah di Banyuwangi, tempat belajar untuk adik-adik. Nah, Kalau yang beda arah musik yang tadi. oh itu tadi ya. Tapi kalau Wanada Musik School saya sudah yakin banget ya, karena kita sempat lihat beberapa waktu lalu tampil di Maron dalam Minso Simfoni untuk Negeri ya. Tapi dari Mini konser. iya mini konser dari apa ini karir yang dijalani saat ini ya, pasti ada dong orang di belakang yang paling mensupport ya. Ada ya. Dan kali kita juga akan lihat lebih lanjut siapakah sosok di balik Wandra Restusian. Kita akan kembali di segmen yang kedua dalam Ngopi Ngobrol Happy. Boleh dong, main musik lagi dong. Nah, Anda masih bersama kami dalam Ngopi Ngobrol Happy dan saya masih bersama Wandra Restusian, maestro musik Banyuwangi yang sudah menasional namanya, bahkan sudah sering konser juga di luar negeri, ya kan? Yes, Yes. lewat nyanyi bisa keluar negeri. Nah itu dia ya, tadi kita sempat tanya-tanya tentang Wandra yang pengen jadi seorang pilot, ternyata menjadi musisi dan akhirnya pergi kemana-mana diantar oleh pilot. Betul. Ini dari karir yang sudah dijalani Wandra selama ini ya. Tadi kan Iya. saya sempat tanya, siapa sih orang yang ada di balik Wandra Restusian, ada tokoh yang menjadi support selama ini? Yang jelas orang tua, ayah dan mama saya Ayah dan mama. sangat support banget, walaupun beliau kesehatan, Hmm. tapi mensupport apa yang saya pilih, jalan hidup apa yang saya pilih. Gitu ya. Sama-sama jadi dokter, bedanya dokter musik gitu ya. Itu aja. Nah, tapi kayaknya gabdul juga ya kalau kita sudah tanya siapa tokoh di baliknya tapi nggak tahu orangnya itu siapa. Kita dirikan itu dia Bapak Haji Tutus yang merupakan orang tua dari Wandra Restusian. Silakan Bapak. Selamat siang. Mirip Berasa nggak? malam di sini. Mirip. Iya sih. Ganteng saya. Gitu ya. Dikit, banyak sini dan sini. Ini dia tokoh di balik Wandra Restusian. Apa? Kalau nama lengkapnya sebenarnya siapa sih? Kalau saya lihat dulu waktu di cover-cover CD gitu kan ya, cuma
Haji Tutus gitu kan. Kalau nama sebenarnya siapa sih? Nama saya Haji Siana Hmm. SAM. Terus itu Oh, ternyata itu ya. bukan dokter, saya SKM Sarjana Kesehatan Mater dan sekarang menjabat Kepala Puskesmas di Wonosobo. Di Wonosobo. Oh, alah. Ya ternyata benar ya orang kesehatan ya. Kita pengen tahu juga sih Pak ya, lebih banyak tentang Wandra Astusian ya. Itu ketika pertama kali apa itu menginginkan Wandra ke musik itu kenapa sih? Padahal dia ternyata pengen jadi pilot. Betul. Ketika masih TK, Hmm. Wandra dulu tuh pilot. Kita kenapa? Pilot. Pilot. Nah, akhirnya namanya orang tua, waduh nanti kalau tidak kami alihkan, sedangkan seorang pilot itu kan nyawanya kok digantung. Akhirnya kami pun inisiatif pada waktu itu saya akhirnya beli Alat keyboard musik Casio keyboard. yang masih murah. Saya taruh di depan pintu, jadi dia bermain masuk rantau terus. Ternyata dia tertarik. Saya main tertarik. Akhirnya dia tertarik. Wah ini. Akhirnya dia bermain. Terus saya berikan buku not-not gitu. Ayo gini ini kan masih namanya ya saya bingung pelan-pelan. Nah, ternyata bukan hanya turunan, ternyata lingkungan itu pengaruh. Oh gitu. Iya. Jadi lingkungannya mau musik semua gitu ya? Iya, kamu suka nyanyi. Suka Suka nyanyi dan itu pun berproses. Akhirnya kelas 2, dia sudah luar biasa. Keyboard dan recording karena ya namanya anak terus saya bikin syair, Wandra langsung aransemen. Nah, sehingga tercipta sebuah lagu yang dulunya Aduh Demenan dan Ratu Adil dan Bapakku Nakal Oh, juga. iya ya, Bapakku Nakal ya. TV, wah Iya. diekspos di saat Wandra kecil. Itu ya. Nanti bisa tayang nanti. Oh, boleh. Bikin Ya. berdua, jadi seperti teman, jadi anak seperti teman memang ya seirama. Seirama. Itu, Berarti enak deh, Pak. Iya. Jadi harus ini orang tua sama anak itu harusnya ya harus saling itu, tahu passionnya anak itu apa. Terus bapaknya orang tuanya itu ya harus tahu anak ini kayaknya lebih bagus nih. Kesana ke situ. Coba kita lihat perkembangannya. Oh ternyata Bisa. Iya, ya harus disupport 100%. Nah, itu Jangan dia. nanggung-nanggung. Oh, Betul. Karena apa? Anak itu karakter seseorang anak jangan sampai niatnya jangan sampai diputus ya. Jangan. Harus kita dukung. Jadi seperti halnya di mana ada sekolah nih, makanya ayo Wandra kan sekarang membangun karakter kan. Jadi kita ikuti terus. Insya Allah dia akan bukan turun bukan apa-apa, dia akan menunjukkan jati dirinya. Tapi masih ingat Pak ya, pertama kali seorang Wandra ini ya bernyanyi, ini bukan dalam arti yang profesional loh ya, yang pertama kali bernyanyi itu masih ingat nggak Pak usia berapa itu? Dia kelas 4 ya. Kelas 4 asli. Iya. Kelas 4 yaitu lagu Aduh Demenan. Sempat di radio-radio Banyuwangi penasaran siapa ya cilik kari suara melengking. Lagi. Dulu agak cedal-cedal karena terus dilatih. Sekarang udah bagus lah enggak. Jadinya bisa hilang ya? Iya. Itu kan sebenarnya kan jadi ciri khas ya, kenapa harus dihilangkan? Ya, nggak tahu dewasa itu namanya udah dewasa. Hilang sendirinya. Iya. Dirinya. Tapi ketika Ama ini mendidik seorang Wandra ya dari kecil, kemudian tumbuh menjadi remaja dan dewasa, itu ada nggak sih tantangan yang dialami selama proses itu? Tantangannya sama ibunya Tantang. aku. Ya kenapa ya Pak? Tantangan ya namanya seorang ibu itu biasa ya. Jadi gini, image seorang musisi penyanyi waktu itu kan Oh iya, nggak begitu baik gitu kan? Iya kan? Hmm. mabuk lah, pasti ngerokok lah gitu kan. Hmm. Bagi cowok gitu kan. Terus bagi orang tua aku. Apalagi aman kesehatan lah. kan mikir ya. Ya ini terus arai musik guys rusak ya gitu, gitu. Iya. Tapi saya harus membuktikan dengan pilihan hidup saya, ya. Membuktikan bahwa seorang musisi, seorang penyanyi itu tidak semuanya Bu. Tergantung lingkungan, tergantung iman, tergantung didikan orang tua. Iya. Ya, itu mau tanya Betul. saya. Jadi segala sesuatu tergantung orangnya. Hmm. Jadi musisi yang iman, bagus. Jadi dokter iman,
jadi polisi yang iman. Yang penting tergantung orangnya. Jangan semua, jangan ngejudge sama seorang iya. musisi jelek, gitu ya. musisi nggak sukses. Apapun pekerjaannya, tapi kalau fokus, telaten, insya Allah. Nah, ternyata itu ya. Iya. Tapi Intinya inilah. nah itu dia ya. Kalau kita tahu memang selama ini oke lah gitu ya. Tapi di balik seperti ini Pak ya, pernah nggak sih misalnya di belakang Wandra yang sukses itu ya, kalau Pak Citutus ini punya konflik tersendiri dengan si ibu terkait dengan profesi anak ya, di mana beliau ini tidak setuju menjadi musisi, sementara ayah sendiri sangat mendukung. Ada nggak sih konflik dengan ibu awalnya itu? Sebetulnya dulu ada, tapi kita berdua kan rukun. Buktikan, Eh, kompak. Ini adalah tantangan kita, Wan. Sanjungan ada racun deh. Ayo, akhirnya saya membuat VCD tadi. Wes, urunan istilah. Ayo, bahkan ini harus kita sedekahkan. Saya bersama Wandro ada seseorang yang tua, yang beriman, itu yang tiap rutinitas. Doa-doanya mungkin dari anak yatim, dari akhirnya pada waktu yaitu karena dengan doa-doa anak yatim, ibu yang tidak punya kita sebagainya, ini dari doa-doa itu ya Wandra ternyata juga mungkin pada ibunya, dan ibunya pun sangat mendukung, bahkan pojok kasur nih, bahkan gelangnya dijual untuk membelikan alat-alat musik keyboardnya, karena sudah lain ya, macam seorang musisi kan keyboard itu gak layak, dianya yang tahu ternyata. Oh itu. Tegong gowo. Iya, tegong kan Gowo. Itu mulai menyadari ya bahwa misalnya pakai alat musik yang ini sudah sudah tidak mendukung, tidak menyupport gitu. Sudah mulai bisa merasakan usia berapa Wandra sendiri? SD itu. Sudah boleh bisa merasakan ya. SD kelas 6 itu. Terus kalau tadi apa? Pinter itu. Jalur barang sing api. Iya. Tapi kalau musik yang tadi apa namanya keyboard apa yang tadi pertama kali dibelikan tuh masih ada nggak sampai sekarang? Enggak ada. Kemana itu? Padahal kan legend seharusnya itu ya, dimuseumkan gitu ya. Siapa tahu nanti ada apa Wandra musik museum gitu kan. Ya mungkin barangnya masih ada sih. Mungkin ya. Ada di gudang, nanti dicari. Oh gitu. Ada gudang di Serono ini. Oh di Serono. Iya. Tapi kalau Wandra sendiri ya di dalam menjalani profesi antara musik dan bernyanyi ya, ini sebenarnya lebih dulu musik tadi ya. Tapi yang kita tahu adalah menyanyi ya. Ini kalau misalnya nih disuruh milih satu aja, lebih nyaman mana sih? Bisa nggak milih? Kalau saya nyaman Nah, musisi. Gitu. kalau saya harus sementara kan ada Wandra seorang yang musisi itu bagus, penjahit. Akan tetapi seorang mahkota ya harus nyanyi, karena apa? Wandra potensi bisa menciptakan lagu sendiri, seorang arranger belum jahit iso. Ibaratnya kalau dia seorang mahkota sudah terkenal, ibaratnya kalau nggak nyanyi, ibaratnya kan dia lokomotifnya. Ya kasihan gitu. Kalau lokomotifnya jalan, pasti yang lainnya ikut. Ikut jalan di belakangnya. Ibaratnya kalau arranger ya, ibaratnya nyuruh mobil. Kalau yang nyanyi orang lain, kan semuanya mendorong. Akan tetapi Wandra ya bisa keyboard, bisa penyanyi sebagai sopir ibaratnya. Semuanya kru-krunya kan kalau Wandra ngeder, insya Allah akan muncul lagi. Dan ini tantangan kami berdua, karena sekarang kan YouTube turun. Ini sudah ancang-ancang kami ini berdua, ayo deh, bagaimana sampean itu sudah bisa menciptakan, harus percaya diri. Berarti udah mau punya project baru gitu Oh ya? iya, harus ini kan. Itu ada Ada konsep baru ini. Bagaimana kita harus kreatif, inovatif. Manajemen kita harus berbagi. Input kita adalah, ayo admin yang baik, kita berproses. Bagaimanapun mungkin dengan baik, outputnya adalah mutu. Mutu harus diperbaiki, maka kita harus actionkan, insya Allah nanti akan baik, akan kembali lagi Wandra sebagai mahkota. Nah, itu udah kalau kita tahu kan memang Dengkel sebagai maestro kan ya. Masih muda, maestro gitu. Orang kan nggak percaya ya. Ada yang bilang, masa sih muda jadi maestro, pantas nggak sih? Ada yang bilang gitu kan ya. Nah, pernah nggak sih merasa terintimidasi dengan anggapan seperti itu? Nggak ada sih, banyak orang yang apa sih maestro yang menamakan maestro bukan saya. Kan itu juga kan dari orang lain kan ya. Orang lain, fans saya yang fanatik waktu itu, ya mungkin tahu saya bisa main gitar, keyboard, main kendang ya aku bisa, drum bisa, nyanyi bisa,
Iya, iya. Tapi kalau dari sekian banyak alat musik ini Pak ya, dan juga Wandera kan, memang kita tahu ya, saya beberapa kali melihat di YouTube-nya sendiri kan, kadang main gitar, kadang main drum, kadang keyboard. Dari sekian banyak alat musik, yang pertama kali dikuasai itu sebenarnya apa? Ya keyboard, Keyboard itu ya? Keyboard. piano itu. Hmm. Piano, keyboard itu otaknya musik. Gitu. Jadi semua voice sound yang ada di keyboard itu kan ada, drum ada, gitar ada. Iya. Drum pernah dapat the best. Itu nanti bisa di shoot. Otodidak. Oh iya ya, ini kan banyak sekali ya Ini piagam perjuangan penghargaan yang mulai SD ada itu. sampai hari ini. Kendang keplak bisa. Dulu pernah saya suruh ngibot Wandera kendang keplak. Kok ning Nis, ojo pati ngendali kok ning isor dari nongso tenan. Oh, gitu. Waduh, akhirnya kita kan seorang maestro harus benar-benar mengemas dengan baik. Mungkin bisa disebutkan salah satu ya dari beberapa piagam ini ya. Mungkin bisa disebutkan tuh dari mana saja lah biar kita tahu. Kayak yang di atas itu kan ada apa itu ya? Yang juara satu se-Jawa Timur itu 2013. 2N. Mm-hmm. Jadi lombanya sudah timur. Itu Juara 2000. satu itu. Sebentar, 2013 berarti 10 tahun yang lalu ya. Iya itu waktu SMA. Waktu masih imut-imutnya ya. Iya. Tambah percaya diri. Wah, ternyata saya itu suara saya diterima. Iya. Sampai sekarang kan kalau nggak usah lihat orangnya lah, siapa sih yang nggak tahu Wandera gitu kan. Sudah ikonik banget kalau di Banyuwangi ya. Kemudian dari sekian banyak penghargaan yang diterima ini, ada nggak sih yang paling berkesan yang diterima Wandera dari mana? Paling berkesan ya itu yang VLS 2N. Itu awal muncul secara nasional. Secara nasional dikenal banyak orang. Habis itu saya mengeluarkan single. Hmm. Habis lomba se-Jawa Timur juara 1 kan dikirim ke senasional Hmm. di Medan. Habis itu kalah. Di Medan kalah. Kalahnya tuh dapat harapan atau enggak? Kenapa kalahnya waktu itu? Gara-gara Mungkin mental saya masih belum. terbentuk sepenuhnya. Terus saya pulang terus bikin lagu, ternyata hikmah dari itu lagunya langsung booming. Nah, ternyata ya. Tapi di dalam menciptakan misalnya project tadi ya, kan punya project berdua ya. Biasanya walaupun ayah sama anak ini kan punya pemikiran yang berbeda. Itu untuk bisa menyamakan visi, misi, atau untuk menyamakan tujuan itu gimana sih caranya atau resepnya untuk membangun Kan keharmonisan? ada tim kan. Hmm? Kita punya konsep saya ini, konsep ayah saya sini. Tim saya coba menurut kalian gimana, Rek? Hmm. Ini kayaknya bagus, nanti kan keputusannya keputusan bersama. Begitu. Kan idenya ide bersama. Ide bersama. Kan kita sudah punya banyak karyawan gitu. Ada 27. 27. Besok 28 lah. Iya. Nambah saya satu. Oh, 29 tuh. Ada tunya satu juga ikut ya. 29 ya. Jangan gimana mau pindah nih, Pak? Bukan pindah, saya coba aja ya. Kalau Pak Haji Tutut sendiri di dalam menanamkan sifat kepada Wandera ya, seperti tadi kan mamanya sempat bilang takutnya miras dan lain sebagainya. Kalau Wandera sendiri udah mulai tahu. Kalau dari Bapak sendiri cara mengendalikan atau memberi benteng itu gimana? Kalau saya nggak banyak bicara, yang penting kita ajak ngomong. Nah, terus ya memberi contoh itu kalau minum akibatnya gimana, ya sudah ngerti kok. Jangan sepuah, anak kalau diktator tambah nggak masuk, tambah mencoba lingkungan, Gitu. bahkan terus lingkungan saya awasi teman-temannya gimana. Ternyata sudah teruji, bahkan Wandera itu diajak, ya manajernya saya gitu, gimana Wandera di Bali Cafe. Ternyata dia untuk menghadapi cewek-cewek nakal itu di kafe, dia bawa aqua, ayo minum gini. Iya, dia minum aqua. Kan bukan minuman keras. Jadi banyak air mineral ya. Iya, ayo. Ya saya nyanyi sama minum aqua. Nah inilah adiknya Wandera. Dan Ternyata itu ya. terus kenapa mobil itu Wandera itu kok dibolong gini? Maunya saya marahin. Mobil bagus-bagus dicopot. Ternyata di Bali itu gimana? Mau sholat nggak ada. Ternyata kalau untuk sholat kan enak di dalam mobil itu. Sampai segitunya ya. Sampai mungkin Wandera, oh saya yang ngurus jodoh. Oh berarti anu lah, dia bisa membentengi, Bisa bawa diri. Tapi kalau Wandera sendiri ya terkait dengan itu ya, itu muncul ide terus apa ya, hal seperti itu awalnya dari mana? Diri sendiri lah. Diri sendiri ya. Tapi jarang loh anak muda yang punya pemikiran seperti itu. Ya tergantung lingkungan. Tergantung lingkungan. Waktu kecil waktu itu sih. Sama iman.
Berat nggak sih ngadepi cobaan itu? Di sebelah-sebelahnya banyak merah dan lain sebagainya, kita harus menahan. Pengen nyoba. Tapi mulai Ya itu, andalanya makan minumnya aqua, di mana nggak kuat. Andalanya di kafe sering dulu di Bali, ya itu adalah. Iya, ayo minum, tapi aksinya aqua saya nggak tahu. rokok. Waktu SMA temen gue rokok. Gitu. Pernah nyobain? Enggak. Nggak pernah sampai sekarang ya? Hidupnya sehat banget ya, seperti rezekinya ya. Sehat Amin. juga ya, amin. Itu sehat, lahir batin. Lahir batin. Dan nanti kita masih punya banyak sekali pertanyaan yang akan kita gali dari seorang Wanderers Tusian bersama orang tuanya di segmen yang ketiga dalam Ngopi Ngobrol Happy. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami dalam Ngopi, dengannya semakin lama semakin menarik kalau kita membahas tentang Wanderers Tusian. Tadi kita udah tahu bagaimana cara dia membentengi diri, tapi kita belum tahu sebenarnya lagu apa sih yang pertama kali diciptakan dan apa lagu yang pertama kali dinyanyikan oleh Wanderers Tusian. Boleh dong cerita sedikit. Ini mau cerita tentang lagu yang pertama atau apa itu? Ciptaan lagu yang pertama. Lagu yang saya nyanyi yang pertama itu ya itu lagu Ratu Adil. Ratu Adil itu. Zamannya pelatih cewek dulu siapa? Bu Ratna. Oh, Bu Ratna Ani Lestari. Itu udah lama banget ya? 2006. Jadi momen. Jadi momen. Itu muncul idenya, nyiptain Bapak? Iya, Iya. yang berdua ini dah. Pencipta yang mengaransemen musik saya SD itu. Jadi Bukan 2006 aransemen. ya, sudah Ratu Adil. Itu jadi diciptain oleh Bapak dan Wanda, dinyanyikan sendiri. Iya, itu konsepnya ya anak kecil gitu. Ya itu. Kalau saya kan pertama kali kenal seorang Wanda ketika nyanyi lagu apa Kang Setengah Mati ya, yang pakai apa jas putih itu, bawa zengnya itu kan. Itu lagu yang keberapa itu masih kan nggak? Itu udah lagu ke-6 tuh. Lagu yang ke-6. Itu buat membuat sebuah lagu itu apa sih yang menjadi kendala atau yang biasanya bisa menjadi sebuah inspirasi? Kalau kendala biasanya tergantung mood-moodan sih, Mas. Mudi. Tergantung Bisa. apa ya temanya waktu jalan-jalan kemana, oh ternyata ada temanku berantem sama ceweknya gitu, itu cepet Muncul gitu ya. Iya. Mengambil inspirasi, Inspirasi dari itu teman, kadang dulu kisahnya Wandra, wah. Lah ini Beberapa jangan-jangan lagu. dari sekian lagu ada kisahnya itu- sendiri ini. Iya memang, Yang mana itu? tapi penciptanya ya Kelangan tuh. Oh itu. Maksudnya itu lagu itu kelangan itu dengan lagu gitu, ya. Lagu Hati, Tompo, Oh salah tompo. bukan iya. ada jemelan. Bukan yang satunya, jadi lagu itu jadi Saking, kira beli saking banyaknya lagu bingung iya, ya. Sawangan, Bukan. itu lagu nggak lupa. lupa guys. Makanya lupa guys. Kisahnya Wandra sama memang betul-betul mengenal, wah masih SMP kan masih anu ya. APG, Iya, Uber. main-main ternyata kan kisah nyata itu benar-benar bisa ono rasane lah. Oh gitu. Jadi menciptakan dengan feel gitu ya. Kalau sampai hari ini ingat nggak sih berapa lagu yang sudah diciptakan? Waduh, wis lupa mas. Kalau yang terbaru? Nggak pernah terhitung mas. Yang terbaru ada nggak sih? Ini ada Apa? Ini yang mau Sudah di launching atau belum? Belum ini. Belum. Oh berarti rahasia dong. Rahasia dong. Judulnya ada. Roso ni Roso. Lah ini kisah nyata juga jangan-jangan ya? Kisah nyata Iya juga? lah. Pasti. Saya tebak lah, ini jangan-jangan Rosone Rosa karena menikah dan punya anak ini. Tapi dari sekian banyak lagu ya yang kita ketahui sih ya, yang bener-bener ikonik kan apa tadi, lagu Kelangan itu kan, kemudian ada Salah Tompo yang ternyata memang itu nggak hanya sekedar booming di Banyuwangi ya, tapi bisa dikatakan seluruh Indonesia. Nah, itu Kelangan, lagu yang sebegitu bagusnya itu kalau kita nyanyiin kan ada feel-nya ya. Itu butuh waktu berapa lama bisa menciptakan? Kalau lagu Kelangan itu kan ciptaannya sama teman. Gitu. Yang Kelangan sini yang kita sama teman. Jadi Kisahnya kisah ini, saya yang nyiptakan teman. Temennya curhat dulu gitu ta?
dia tahu lah. Oh, tak pikir curhat terus dapat kilangan, ini lagu jadi gitu ya. Enggak, makanya dia tahu kondisi patah hati waktu SMA. Ini kalau kita mau patah hati kayaknya nggak abdol ya. Masa seorang Wandra bisa patah hati sih? Siapa sih yang percaya? Ya namanya manusia lah, manusiawi. Iya. Manusiawi. Dulu pernah kan, ya saya tuh ditembak anak 8 sehari, tapi saya nggak mau gitu. Tapi kok sampai itu sudah dewasa, saya diam aja. Ternyata sampai patah hati, ternyata pernah sakit hati. Ya itu rasanya. Apa kira-kira ditembak 8 terus patah hati nggak ada yang dipilih gitu ya? Enggak lah. Terus? Ya mungkin karma. Tuh kan, karma ya. Oh ya, karena karma ya. Saya masih nggak percaya sih ya kalau seorang Wandra itu bisa patah hati. Kan kita ketahui loh ya kalau di mana-mana itu kalau konser gitu ya, Wandra I love you, kasih bunga, kasih boneka dan lain-lain gitu kan. Ya banyak yang ngasih gitu lah. Pernah dapat surat kaleng nggak sih? Pernah dapat surat kaleng? Banyak lah. Banyak. Di luar kota sih. Oh gitu. Banyak. Luar kota. Tapi kalau dari sekian waktu melakukan konser itu ya, ada nggak sih momen konser yang paling berkesan, yang paling membekas sampai hari ini? Di Jember. Apa itu yang buat membekas? Porprov itu. Jadi Hmm. ajang Porprov, ada hiburannya. Saya nyanyi di tengah stadion. Hmm. Semua orang nyanyi lagu yang saya nyanyikan. Saya merinding. Karena Sweet. saya sudah berkarir sekitar 14 tahun. Hmm. Lagu itu sudah 14 tahun. Sudah 14 tahun. Tapi orang masih suka, Masih suka. masih mau nyanyi. Dan Saya hafal. dan hafal. Keren ini ya. Nanti tak kirim, bisa ditayangkan juga. Boleh ya. Di situ makanya saya berpikiran loh, ini lagu udah lama, kok masih. Iya. Biasanya kalau udah lama habis, ya, lagunya kelawasan. Tapi Belum tentu. Tapi itu kisahnya gini, pada waktu launching Wandra, kami mengundang anak yatim. Jadi. Hmm. Pada waktu puasa, habis puasa, maghrib, terus berdoa bersama, yaitu saya waduh yang luar biasa. Waktu itu kan waktu CD itu, Oh iya masih di itu ya. 2 minggu itu Pak, menjelang hari raya sudah habis berapa 50.000 keping Iya. sampai habis, jadi orang cari wah, itu. 2 minggu ya. Iya. Berarti nanti kalau akan launching lagu yang baru, NTV diundang ya. Iya, insya Allah. Rosoni Roso. Rosoni Roso nggak tahu Roso apa, yang jelas itu lagu baru dari Wandra yang akan muncul, tapi tunggu sabar dulu ya. Kalau melihat perkembangan musik sekarang, terus persaingan musisi zaman sekarang kan banyak sekali ya. Cuma ya itu tadi kalau saya lihat misalnya mereka muncul 1 hari, 2 hari, kadang nggak sampai hitungan tahun kan sudah hilang ya. Tapi yang namanya Wandra Restusian sampai sekarang kan masih muncul namanya, masih diingat banyak orang dan kemana-mana pasti banyak yang nyari ya. Ada rasa khusus nggak sih untuk menjaga hal seperti itu? Resepnya, Iya. resepnya harus jadi orang biasa. Kan Wandra luar biasa. Wandra luar biasa loh ya Pak ya. Bukan biasa, Ngapain, luar Mas? biasa ini ya. Jangan sombong. Yang sombong. Ya itu menjaga attitude lah. Ternyata itu ya. Iya, Iya. intinya ya tetap manajemen tadi, kita punya teamwork yang solid, Hmm. kemudian pengemasan yang baik, harus percaya diri. Itu bikin lagu ya cipta rasa kerja. Kita harus menciptakan cipta rasa. Ngarasemen dirasakan sambil berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Insya Allah akan diperjalankan dengan nyata dan baik. Gitu. Ternyata Intinya begitu. selalu Iya. berkarya. Tetap selalu Iya. berkarya. Ya resepnya yang cuma satu, kan saya terus berkarya. Terus berkarya. Berarti tetap muncul Ya karena kan konsisten. punya label sendiri kan. Produksi bisa. Tidak menggantungkan orang lain. Nah, itu dia. Berarti memang punya apa ya? Step by step yang Iya, dijalankan. jadi saya punya label Wanada, PT Wanada Musik Nusantara labelnya. Saya punya tim, punya dari label itu ada sendiri, studio ya ada, tim video ada, tempat untuk syuting ada, sekolah musik Nah, ada. itu dia. 27 karyawan. Besok jadi 30, saya sama 2 lagi ya. 30. Nah, ini kan otak. Intinya kita harus mandiri, kreatif, Nah, dan inovatif. itu. Salah satunya membuat sekolah musik ya. Tadi studio Wanada Musik gitu ya. Nah, itu pertama kali muncul atau pertama kali buat ide itu siapa sih? Bapak atau Wandra? Kalau studionya, Musik, sekolah musiknya. kalau sekolah musik
cita-cita saya kan. Gitu. Iya. Cita-cita saya itu pengen membuka sekolah musik yang terbaik, terbesar di Banyuwangi. Karena apa, di Banyuwangi banyak potensi yang harus kita asah, kita wadahi, kita kita ajari tentang attitude bermusik, etika bermasyarakat, etika bernyanyi, dan etika dalam berbisnis di dunia musik. Ini yang paling menarik ini berbisnis, menurut saya sangat menarik nih. Dan akhirnya pilotnya hilang ya Pak ya. Betul. Mulai Jadi kecil. pengusaha. Jadi pengusaha. Jadi kita harus visioner. Ya. Karena ini sudah legalitas kemarin sama Dikbud sangat didukung sekali. Jadi sekolah non formal, kemudian ke depan pengembangannya, ya insya Allah mohon doanya kita membuka akademi musik karena salah satu Banyuwangi ini kan belum ada. Dan teman-teman tidak punya wadah sekarang tarian dan sopo jari penciptaan ini walah tidak. Jadi insya Allah kita mohon doanya biar Wandra ini secara visioner ke depan yaitu akademi musik sehingga bisa ngajar atau di sekolah-sekolah SMP atau SD memang betul-betul guru seorang musik kan selama ini kan luaran sekali. Iya betul. Mungkin malah nggak ada yang melirik ya. Jadi gini, banyak mindset orang tua itu lek gak pinter matematika, bahasa Inggris yo gak dadi menungso. Jadi mesti mas Ora dadi wong sukses. masih ke akademik saja nilainya ya. Saya sudah membuktikan. Saya itu jujur, saya itu sekolah itu waduh wambleng. Nabung dhewe, Pak. Oke, berarti nggak ada Tenggara temannya. PR kan Tenggara. Tapi saya punya kelebihan, saya tahu. Saya kalau suruh berhitung, suruh matematika, saya kimia apalagi, aduh, pusing. Tapi kan sarjana ekonomi kan ya. Iya, tapi saya, jadi gini, saya punya passionnya sudah ketemu, saya memang bermusik. Jadi ada pilihan hidup saya. Ya, hidup saya bermusik. Passion saya bermusik. Ya kalau sekolah, kewajiban saya berangkat sekolah. Iya. Gitu. Walaupun di sekolah kadang tidur, itu hal umrah itu kan. Kok Guru saya budal. lihat ketawa. Oke, budal. Dulu kan apa? IPA. Saya ingin di kedokteran dengan mbaknya. Tahu-tahunya dia ijolan sama temannya IPS. Iya. Ya saya jadi ekonomi aja. Yang lebih Ternyata sudah hatinya menyiapkan diri. Kaget nggak sih Pak dengar lihat seperti itu? Kaget, tapi san. Mbak di kedokteran sampean piye kedokteran ben iki adil kok gak ditawani nyalahne. Gak apa-apa, engko aku gak lulus jadi nyalahne aku. Waduh, saya akhirnya ya sendiri saya support. Iya. kedokteran. Kuliahku saya 15 tahun lucu. Iya, Pak. Masih akal toh? Iya. Ya mending gak usah. Iya. Mending nurut anaknya tuh. Sing sesuai anaknya selagi itu positif dan itu dia belajar tekun, fokus, itu harus disupport sebagai orang tua. Jadi itu ya untuk Anda yang sedang menonton Ngopi bersama Wandra. Jadi apapun itu asalkan positif, pastikan didukung untuk menjadi sukses. Kita masih punya segmen terakhir di Ngopi dan apa yang kita obrolkan, tunggu kami kembali dalam Ngopi Ngobrol Happy. Kita masih dalam Ngopi Ngobrol Happy dan nggak terasa ternyata kalau ngobrol dengan Wandra Stosian dan juga orang tuanya selalu happy ya, kayak ngopi walaupun tadi nggak ada kopinya ya, walaupun nggak ada kopinya. Manu, warungnya tutup. Orang itu tuh. Nanti aja ngopi di Oh boleh, belakang. oh boleh ya. Ini kalau tadi kita sempat ngomong tentang sekolah musiknya ya, kita juga pengen tahu sih, kan selama ini juga banyak artis-artis yang bermunculan dari Wanada, dari musik sekolah di sini ya. Boleh dong di-spill beberapa di antaranya yang sekarang udah mulai punya nama. Alvaro. Oh, yang oh iya, itu betul. udah sering saya coba promosikan ke TV. Alhamdulillah. Itu kemarin kayaknya saya lihat di YouTube terakhir tuh sama 3 anak ya. Faro sama siapa yang 2 itu? Alvaro, Akbar, terus Putra. Itu jebolan sini semua Iya, ya. terus Farel. Oh Farel. Maju dibanding K. Nah, kan, ternyata nggak nyangka ya. Iya. Ternyata nggak Makanya nyangka. walaupun saya tidak nampak di situ, tapi suatu kebanggaan saya bisa intinya
membuat belakang. wadah ini dan bermanfaat untuk orang banyak, untuk adik-adik yang punya potensi. Nah, itu. Terus pertama kali Wandra mulai merambah ke secara nasional ya. Nggak hanya Banyuwangi kan, kita harus mengakui lah bahwa seorang Wandra ini menjadi ikon musisi Banyuwangi yang udah nasional kan. Selain dari beberapa senior seperti siapa dulu, Nini Carlina yang udah eranya berbeda banget kan. Itu pertama kali menjalani itu masih nggak tahun berapa? 2000 berapa ya? 2013 2013 juga. Live TV pertama itu. Wah, TV nasional pertama. Iya, rasanya gimana pertama kali itu? Ya, Dan itu masih ada rasa gitu ya? iyalah. Kalau Namanya hmm? desa langsung ke TV nasional. Gak nyangka lah. Luar biasa ya. Kalau Pak Jito itu sendiri melihat perkembangan Wandra dari waktu ke waktu sampai nasional itu bagaimana caranya? Kami selalu mengevaluasi. Benar sudah manis. Saya sama mamanya ini bahkan tanggapan saya naik sampai naik sepeda itu. Jadi diam-diam lihat, sekarang, berani, sudah luar biasa, performanya terus saja. Apa yang dilihat komunikasinya sudah bagus. Saya sampai kecemplung jogangan sama mamanya. Waktu itu di mana itu? Di Tapan Rejo. Oh iya. Saya malu, loh Pak kok di sini? Sama mamanya, wis akhirnya ya itu tadi. Kan Pak Mantri banyak yang kenal. Iya. Ya itu. Akhirnya lama-kelamaan terus waktu itu dia maunya kalau tampil harus bagus. Akhirnya saya menghubungi teman saya waktu itu BRI punya proyek di Maron. Wah, panggungnya besar. Wah, Wandra ternyata nyanyi enak. Ya itu lagu yang lagi hit sama Tompo, nggak percaya diri. Itu terus berkembang. Akhirnya dia berkembang recordingnya terus menerus dan secara prasarana saya tidak biayai. Sudah bisa dengan sendirinya mandiri ya? Cari sendiri. Yang dulu yang jatuh-jatuh sudah tidak tahu kemana tuh. Yang sana mungkin. Ya, nanti diwariskan lah boleh ya. Diwariskan dibuatkan museum sendiri ya. Kemudian salah satu lagu yang juga ikonik selain Kelangan. Kalau Kelangan kan dinyanyikan sendiri ya. Tapi ada lagu duet yang dinyanyikan sama Suliana. Itu dulu saya sempat muncul isu kan, ya, namanya Wandra. Ini kayaknya Wandra sama Suliana ada hubungan khusus gitu. Apakah karena rasa dari lagu ini itu gimana sih? Ya itu namanya lagu itu kan harus menjiwai. Harus menjiwai. Seolah-olah ya benar-benar kayak pacaran. Gitu. Padahal Dia tuan usianya ya Suliana. Terus di sana seniornya gitu dah. senior. Iya. Iya lah. Tapi kemarin ketika duet lagi kayaknya lagunya juga bisa booming juga kan, kayak apa ya? Konsep orkestra kemarin. Orkestra yang ska apa ya? Iya, Mempeng. Iya itu ya. Mempeng apa ya? Itu kan juga enak ya. Memang chemistry, hokinya memang dari Suliana sama Wandra saling ketergantungan ternyata. Iya, lagu yang kemarin duet muncul naik lagi ya sama aja. Akhirnya muncul musik one orkestra ini sekarang. Iya. Memang seperti kakak adik, jadi Suliana menganggap adik. Jadi yes, guyon sudah biasa. Jadi Wandra sendiri bisa ngikuti musik yang jadi kemauan pasar bisa diikuti gitu ya? Iya. Enggak mengikuti, Menciptakan? sendiri. Wah ini keren ini. Ya kan dulu lagu Jawa musik orkestra kan jarang. Iya sih, bisa dikatakan Iya. belum ada yang buat seperti Belum itu ada, kan. Kita bikin. Bahkan ketika musik ska ya, musik Banyuwangi lah ya dibuat dalam komposisi ska itu kayaknya juga baru Wandra yang buat ya. Ini ska orkestra itu ya. Entah. Itu munculnya itu seketika atau melihat perjalanan? Enggak, karena basic saya itu kan musisi. Saya pernah sekolah musik gitu kan. Dari situ. Ilmu-ilmu orkestra kan masih ada. Masih terpendam di sini. Terus saya explore semaksimal mungkin. Wis bah dirungokne wong, didelok wong apa enggak wis terserah. Yang penting saya puas atas karya ini. Karena tujuan saya itu saya membuat image bahwa saya itu memang musisi, singer, penyanyi, songwriter, produser, dan di Banyuwangi ya harus contoh saya punya idola ya kayak Ahmad Dhani-nya Banyuwangi. Oh gitu. Harus gitu. Oh, iya. Mewadahi orang, tidak harus saya yang di depan. Boleh yang lain Tapi ya. saya itu harus menjadi
orang yang bermanfaat buat orang banyak itu jadi berkah, insya Allah lama. Nggak harus saya nyanyi, Ternyata nggak gitu harus ya. saya nyanyi. Pemikirannya luas ya, Kalau nggak harus dari aku. dalam hati saya tidak terlalu berambisi untuk bernyanyi. Ya bernyanyi tetap bernyanyi, santai saja. Kalau terlalu berambisi, aku pengen jadi artis, terlalu dukur jeblak loro, Pak. Ternyata. Iya, Iya, betul. Nah, santai itu di situ saja. ya. Saya yang penting tetap bernyanyi. Berkarya. Iya. Berkarya bernyanyi. Perkara itu tidak virusnya di YouTube masih dan santai. Saya masih bisa jadi produser, saya masih bisa jadi arranger, saya bisa jadi bisnismen di usaha-usaha bidang yang lain. Nah, itu dia. Nah, terus dengan keadaannya sekarang kan berbeda ya. Kalau dulu Wandra itu masih single ya, kemana-mana itu enak gitu. Nah, kalau sekarang kan sudah punya keluarga. Nah, udah punya anak. Ketika saya telepon ternyata bukan anaknya gitu kan. Jangan rame gitu kan. Sekarang mengatur waktu ya antara Wandra sendiri, kemudian berkumpul atau berdiskusi dengan bapak dan juga dengan buah hati dan istri. Kalau dengan jadwal konsernya itu gimana? Cara mengatur waktunya? Mengaturnya ya. Iya. Kalau konser kan tidak setiap hari. Kalau ke kantor ya setiap hari. Liburnya Sabtu, Minggu libur. Beda. Jadi kalau ke kantor ya udah kita ke kantor ya. Kalau sama keluarga ya pulang kantor. Kalau misalnya keluar kota gitu sampai 2-3 hari, itu biasanya keluarga diajak nggak sih, keluarga kecilnya ini? Enggak. Kasihan masih bayi. Nggak rindu. Ya namanya rindu lah. Namanya rindu ya. Namanya kerja ya profesional. Oh gitu ya. Nah, kemudian sekarang yang pertanyaan terakhir nih ya. Kan Wandra ini menjadi seorang inspirasi juga untuk anak-anak muda ya. Apa sih pesan-pesan buat mereka biar menjadi sosok yang juga menginspirasi untuk generasi berikutnya? Saran-sarannya. Ya, saran boleh. Motivasinya juga. Yes. Ya, sarannya ya itu kita berkarya itu harus dari hati, ikhlas, tidak usah berambisi. Karena kalau kita berambisi tidak sesuai angan-angan kita akan sakit. Gitu ya. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Ya, yang kedua kita itu harus intinya mandiri. Kita gali, kita tanya diri kita sendiri, apa passion saya, apa kelebihan saya, kekurangan saya itu apa. Kalau sudah tahu dua hal itu, kita enak akan melangkah. Ya gak ngerti, aku ada melangkah ke sana, tapi aku dari kekurangan iki, kelebihannya iki. Gitu. Kan harus tahu sebelum melangkah, kelebihan kekurangannya. Namanya orang tidak ada yang sempurna. Gitu. Jadi contoh kayak saya waktu sekolah SD, SMP, SMA. Ya wis. Temanku ya hadis Wandra. Ya, tapi sekarang bisa menjadi seorang yang sukses ya. Maksudnya jangan pesimis jadi teman. Harus optimis. Apapun pekerjaannya, kalau kita fokus, tekun, ikhlas dan dari hati ya, insya Allah jadi orang sukses. Catatan Yes, amin buat semuanya ya. Dan kayaknya nggak Abdul kalau kita nggak dengar Wandra bernyanyi sambil memainkan musiknya dan akan menjadi penutup dalam acara ngopi kali ini ya. Boleh dong sambil bernyanyi. Iya, lagunya boleh request ya, boleh kehilangan dan jangan lupa pemirsa kita ketemu lagi di ngopi berikutnya hanya di NTV Nasional Televisi. Boleh kita dengerin Wandra dulu. Sampai jumpa. tak tulis kangen iki ning jero buku amarga nganti kan keputusanmu sadar aku sadar wong tuamu milih sing luwih teko aku yen pancen kuwi karemu kanggo aku amarga nganti pas keputusanmu sadar aku sadar wong tuamu
sapa muga kowe namun sing luwih sugih padha tak trimo masih lara atiku yen pancen kuwi karepe wong tuamu aku siap berbagi tresnaku muga kowe milih sing luwih teko aku bene marem